Baik, kita hari ini akan coba berkenalan dengan salah satu teori etika atau teori filsafat moral, yaitu eudaimonisme. Ya, eudaimonisme. Apa sih yang dimaksud dengan eudaimonisme itu? Nah, kata yang menjadi atau kata yang mendasari istilah eudaimonisme adalah eudaimonia. Eudaimonia, ya. Eudaimonia itu sendiri berasal dari dua kata Yunani, yaitu eu dan daimon. Ya, eu itu baik, daimon artinya jiwa atau diri. Meskipun pernah juga atau tidak asing juga daimon diterjemahkan dengan roh, ya. Nah, you dan daimon, you itu baik, daimon jiwa atau diri. Nah, istilah eudaimonia lazimnya diterjemahkan dengan kebahagiaan, ya, happiness, ya. Eudaimonia sering diterjemahkan dengan happiness dalam bahasa Inggris atau kebahagiaan dalam bahasa Indonesia. Tapi isi konseptual dari eudaimonia itu sebetulnya kaya sekali, lebih dari sekadar kebahagiaan, teman-teman, ya. Jadi isi konseptual dari istilah eudaimonia adalah well-being, kesejahteraan. Lalu human flourishing, yaitu tumbuh, kembang, dan berbuahnya manusia. Ya, manusia mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan, dan berbuah atau menghasilkan hal-hal yang positif dalam hidupnya. Ya. Juga good moral life, kehidupan moral yang baik, serta keberhasilan moral atau spiritual. Jadi eudaimonia ini, ya, meskipun lazim diterjemahkan dengan happiness atau kebahagiaan, ternyata maknanya sangat kaya. Nah, orang kalau mencapai suatu keadaan yang dinamakan eudaimonia, komplitlah dia sebagai manusia, seperti itu. Nah, eudaimonia ini dijadikan sebagai tujuan ultimat atau tujuan tertinggi, tujuan asasi oleh para pemikir atau para filsuf Yunani kuno, ya. Ini. Jadi para filsuf Yunani kuno berpikir bagaimana manusia bisa mencapai eudaimonia. Gitu. Nah, karena eudaimonia itu dipandang sebagai tujuan puncak, tujuan tertinggi, tujuan asasi daripada manusia, ya, maka eudaimonia ini dipandang sebagai sesuatu yang objektif, ya, bukan subjektif, sekedar perasaan saja, tapi suatu keadaan yang sungguh-sungguh nyata. Ini dia. Nah, karena itu eudaimonia itu merujuk pada kehidupan yang dijalani dengan baik, lepas dari keadaan emosional orang yang mengalaminya. Ya. Susah atau senang, ya, seseorang bisa ada dalam keadaan eudaimonia. Makanya eudaimonia itu bukan sekedar kebahagiaan. Itu dia. Kalau kebahagiaan itu suatu perasaan bersifat subjektif, ya. Bagian yang dimaksud eudaimonia itu ada unsur kesejahteraan, ada unsur aktualisasi diri sepenuhnya, ya, tumbuh, kembang, dan berbuahnya manusia, human flourishing, ya. Good moral life, ya, bisa juga orang yang kehidupan moralnya baik itu mengalami kesusahan, bisa, ya. Lalu keberhasilan moral atau spiritual orang yang kerohanian dan moralnya baik, kadang-kadang juga mengalami kesusahan dan penderitaan, ya. Nah, ini. Nah, lalu gimana kita mendefinisikan eudaimonisme? Ya, kalau tadi kita sudah coba memahami arti kata eudaimonia, sekarang eudaimonisme itu apa? Nah, ini sebuah filsafat moral yang mendefinisikan tindakan yang benar, tindakan yang benar, perbuatan yang benar, perilaku yang benar, sebagai tindakan, perilaku, atau perbuatan yang mengarah pada well-being, kepada kesejahteraan individu, kepada tumbuh kembang dan berbuahnya seseorang.
pada keberhasilan moral dan spiritual seseorang, pada kehidupan moral yang dijalani dengan baik. Ini dia. Nah, jadi tindakan-tindakan kita usahakan merupakan tindakan-tindakan yang benar. Tiap kali kita melakukan tindakan yang benar, tiap kali kita berbuat benar, kita sedang membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, menjadi suatu eudaimonia. Nah, ini dia. Nah, kalau begitu, yang namanya well-being, gitu kan, moral and spiritual success, gitu, uh, lalu tumbuh kembangnya kita, aktualisasi diri kita, ini memiliki nilai yang hakiki dalam uh, eudaimonisme. Sekarang kita lebih lanjut. Dalam filsafat Yunani, eudaimonia berarti mencapai kondisi terbaik yang mungkin bagi manusia. Nah, orang Yunani atau para filsuf Yunani beranggapan ya kita bukan dewa, oke lah, tapi kita bisa mencapai kondisi terbaik yang mungkin bagi seorang manusia. Dan tidak hanya kebahagiaan, ya subjektif, ya, tapi juga kebajikan, jadi moralitas dan kehidupan yang bermakna atau kehidupan yang berarti. Nah, ini para filsuf Yunani itu meyakini tujuan utama filsafat adalah menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Orang yang bajik, orang yang bermoral, orang yang hidupnya bermakna. Dengan jalan itu kita memenuhi potensi yang unik dari tiap-tiap kita sebagai manusia. Nah, para filsuf Yunani kuno itu begitu terobsesi, begitu gandrung ya, sangat mendambakan ya, ide tentang kehidupan yang baik, sangat menggandrungi ide tentang eudaimonia itu. Mereka mencoba mengatur seluruh cara hidup mereka berdasarkan ide tentang apa yang membuat kehidupan manusia itu menjadi baik, menjadi mulia, menjadi berharga. Ini kan luar biasa ya, teman-teman ya. Para filsuf Yunani memikirkan dan coba mempraktekkan ya, ini apa sih yang membuat kehidupan manusia itu menjadi baik, mulia, berharga ya, atau bermakna ya. Nah, mereka mengemukakan tiga pokok pikiran nih ya. Satu, praktek kebajikan disebut juga arete. Dua, latihan kebijaksanaan praktis atau phronesis, dan kehidupan yang baik atau eudaimonia. Kita lihat ya bagaimana ketiganya berhubungan. Praktek kebajikan yang dilakukan seumur hidup oleh seseorang dalam aktivitas sehari-hari. Sederhananya, kita ingin menjadi orang yang murah hati. Maka kita melatih diri kita untuk menjadi murah hati. Caranya, ya, kita berlatih untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan, berbagi apa yang kita punya dengan orang yang berkekurangan. Misalnya, wah, kita latih ini. Kita mulai barangkali sebulan sekali kita mau memberi makan kepada anak-anak jalanan misalnya. Setiap bulan kita komited, ya, kita berkomitmen. Setiap bulan di hari Minggu terakhir gitu, saya akan membelanjakan uang saya, membeli nasi bungkus, lalu saya akan turun ke jalan, saya membagikan kepada anak-anak jalanan. Nah, itu kita latih tuh. Setiap bulan kita lakukan itu tanpa putus-putusnya. Lalu terbentuklah suatu arete, suatu keutamaan, ya, suatu kebajikan, menjadi karakter. Kita menjadi orang yang murah hati. Nah, ini praktek arete, praktek kebajikan, latihan untuk menjadi bajik. Itu dia. Nah, ini tunduk pada latihan kebijaksanaan praktis. Kita melatih diri. Berlatih. Termasuk untuk menyelesaikan konflik atau dilema yang mungkin timbul. Nah, suatu ketika barangkali uang kita di akhir bulan itu sudah sangat tipis. Padahal kita sudah berkomitmen untuk membeli dan membagikan nasi bungkus kepada anak-anak jalanan. Wah, ini kita bergumul ini. Kalau kita pakai uang ini seperti itu, sementara kiriman dari orang tua atau beasiswa belum turun, biaya caranya. Wah, lalu kita memutuskan tidak apa-apa, saya akan berpuasa
selama 2-3 hari ini saya akan berpuasa, tapi uang ini tetap saya gunakan untuk membeli nasi bungkus dan membagikan nasi bungkus itu kepada anak-anak jalanan. Nah, ini latihan kebijaksanaan praktis ya. Kebijaksanaan praktis praktis itu phronesis. Kita berlatih. Ada halangan nih. Kita ingin mencapai arete. Kita ingin memiliki arete, keutamaan atau virtue atau kebajikan dalam diri kita. Dalam hal ini kemurahan hati. Lalu kita terus berlatih. Ketika ada tantangan, ada konflik dalam diri kita, ada dilema, kita buat keputusan. Saya akan tetap untuk membeli nasi bungkus dan membagikan kepada anak-anak jalanan, tidak apa-apa. Kalau untuk itu saya mesti berpuasa 2-3 hari. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan, ini memungkinkan individu atau kita berkembang dan menjalani kehidupan yang baik, eudaimonia. Ada kebahagiaan di sana, ada kesejahteraan di sana, keberhasilan moral dan spiritual kita sendiri makin matang, gitu kan? Kita sendiri makin bertumbuh, kita berbuah, menjadi berkat. Wah ini, nah ini ya arete, phronesis dan eudaimonia. Arete kebajikan kita praktekkan, phronesis kebijaksanaan praktis kita latih, dan eudaimonia kehidupan yang baik. Ya. Nah, soal eudaimonia ini sebenarnya sudah kita bisa telusuri sampai dengan Socrates. Ya, Socrates, filsuf apa yang disebut sebagai bapak etika filosofis Barat ya, Socrates. Socrates sebagaimana kita kenal dalam dialog yang dibuat oleh muridnya, yaitu Plato yang menampilkan Socrates sebagai tokoh utama dalam dialog-dialog itu. Nah, menurut Socrates, kebajikan atau arete, virtue, adalah semacam pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pengetahuan itu kita butuhkan untuk mencapai eudaimonia atau kebaikan tertinggi. Jadi untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, kebaikan asasi itu, kebaikan yang paling apa namanya, yang paling uh, tinggi, ini dibutuhkan pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Karena menurut Socrates, kalau orang itu tahu apa yang baik, bisa bedakan dengan yang jahat. Orang itu kalau betul-betul paham apa yang baik dan apa yang jahat, dia akan menjauhi yang jahat dan akan mengupayakan yang baik. Ini menurut Socrates. Nah, kalau kita lihat orang berbuat jahat, menurut Socrates, karena orang itu belum paham apa itu yang baik, apa itu yang jahat. Dan menurut Socrates, ya, eudaimonia tujuan dari semua keinginan dan tindakan manusia. Kalau seorang manusia sudah paham betul-betul tentang apa yang baik, paham betul-betul apa yang jahat, orang akan menginginkan apa yang baik dan tidak menginginkan apa yang jahat. Orang akan melakukan apa yang baik dan tidak mau melakukan apa yang jahat. Nah, ini pemikiran Socrates, ya. Ini kita bisa mengkritik sih pemikiran ini ya. Ya banyak orang tahu baik dan jahat, bisa membedakannya, tapi tetap milih jahat. Kenapa itu? Ya, bukan orang-orang bodoh. Bahkan banyak orang terpelajar, orang terdidik, gitu kan, malah melakukan kejahatan yang betul-betul merusak suatu bangsa, merugikan sangat banyak orang, misalnya. Mereka orang-orang terpelajar. Ya, para koruptor, misalnya, begitu kan. Nah, ini bisa menjadi kritik untuk Socrates. Berikutnya Plato. Nah, Plato menarik. Dia berpendapat orang jahat sekalipun merasa bersalah bila melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah. Ya orang jahat, nanti orang yang biasa berbuat jahat, ya ketika melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah, curi, bunuh, gitu kan, itu dia tetap merasa bersalah menurut Plato. Bahkan kalaupun misalnya tidak ada hukuman di dalam masyarakat atau tidak ada hukuman yang dijatuhkan oleh negara, orang tersebut akan merasa sengsara.
susah hatinya, tidak tenang dirinya, tidak sejahtera jiwanya kalau dia melakukan sesuatu yang memang jelas-jelas salah, bahkan dikutuk oleh masyarakat. Nah, ini Plato. Nah, ya. Nah, Plato ini menyumbang pada upaya menyempurnakan idea tentang eudaimonia dengan mengatakan begini, jiwa manusia itu terdiri dari bagian rasional. Lalu di bawahnya itu ada emosi, itu. Lalu ada nafsu, ada epitumia. Nah, nanti kalau kita belajar perjanjian baru, ya tafsir, seringkali muncul istilah epitumia atau nafsu. Jadi kalau menurut Plato, yang namanya jiwa manusia itu ada tiga bagian. Ada rasio, ada emosi, dan ada hawa nafsu atau epitumia. Nah, menurut Plato, bagian yang rasional dari jiwa kita, pikiran kita, rasio kita, itu harus mengatur, harus mengendalikan emosi, dan harus dapat mengontrol hawa nafsu kita. Gak boleh kita dikuasai oleh emosi, jadi ngamukan, atau menjadi gampang sentimental. Gak boleh juga kita dikuasai nafsu. Justru pikiran kita yang harus menguasai emosi dan hawa nafsu kita. Dan itu semua harus didorong pikiran kita yang mengarahkan, ya, mengarahkan emosi dan hawa nafsu kita ini untuk menuju eudaimonia. Gitu. Jadi kalau bersedih, ya, biarlah kesedihan kita kesedihan yang kudus. Sedih misalnya karena ada banyak kejahatan, kecurangan, ya, pelanggaran HAM di tengah-tengah kita. Atau kalau dalam konteks Kristen, ya, sedih ada banyak jiwa yang belum diselamatkan. Sedih ada banyak orang yang meninggalkan iman, meninggalkan gereja misalnya. Kalau bicara tentang nafsu, wah ini mengontrol, mengarahkan nafsu kita pada hal yang benar. Baik itu nafsu makan, jangan sampai gelonjong, ya, menjadi orang yang tamak, rakus, ya kan? Juga mengenai nafsu seksual misalnya. Ini harus dipimpin oleh rasio atau oleh pikiran. Nah, orang yang dapat menguasai dan mengendalikan emosi dan hawa nafsunya, dia akan mencapai eudaimonia. Dengan unsur utama, virtue atau arete. Nah, ini jadi orang baik nih, orang benar nih, orang yang sukses secara moral dan spiritual. Ini orang yang bahagia dalam arti, ya, dia berhasil untuk memimpin dirinya. Nah, itu Plato. Sekarang muridnya Plato, Aristoteles. Ini termasyhur sekali dalam tulisannya Nicomachean Ethics atau Etika Nicomacheia. Nah, sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, memori Pak Rudi dapat, ya, tebal, nah, menarik sekali. Etika Nicomacheia atau Nicomachean Ethics itu, ya, ini Aristoteles mengupas tentang eudaimonia. Ia mengajarkan eudaimonia dibentuk bukan oleh kehormatan, sebagaimana para bangsawan atau tuan-tuan besar atau raja, ya. Bukan juga oleh kekayaan. Ini, entah itu tuan tanah, entah itu pedagang besar, saudagar, entah itu kapitalis atau bos besar. Juga bukan oleh kekuasaan. Jadi dia kekuasaan politik misalnya. Nah, orang boleh punya kehormatan, kekayaan, kekuasaan. Belum tentu dia punya eudaimonia. Belum tentu dia hidupnya bahagia, belum tentu hidupnya baik, belum tentu hidupnya bermakna, belum tentu ia mengaktualisasikan dirinya. Nah, eudaimonia itu dibentuk oleh aktivitas rasional. Nah, ini di Plato nih. Aktivitas rasional yang sesuai dengan kebajikan, dan itu dilakukan semasa hidup, yang untuk seluruhnya seumur hidup, ya, seumur hidup, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang rasional. Karena apa? Perbuatan-perbuatan yang rasional itu sesuai dengan kodrat kita. Jangan berbuat sesuatu ngawur, tidak dipikirkan. Juga jangan berbuat sesuatu yang tidak bermoral. Karena itu berarti menentang kodrat kita. Menurut Aristoteles, kodrat kita ini makhluk rasional dan bermoral.
Orang yang terbiasa untuk melakukan hal-hal yang rasional, yang dipikirkan dengan baik, hal-hal yang bermoral, ya, yang baik dan bukan yang jahat, itu akan menjadi seorang yang menikmati eudaimonia, orang yang bahagia. Nah, ini dia. Nah, aktivitas rasional ini, menurut Aristoteles, harus terwujud sebagai kejujuran, kebanggaan, keramah tamahan, kecerdasan, dan rasional dalam penilaian. Tidak berat sebelah, fair. Jadi dia. Juga persahabatan yang saling membangun, ya, ini menguntungkan sini bukan profit, ya, tapi saling membangun, serta pengetahuan ilmiah. Dan orang yang bernama Aristoteles ini, teman-teman, dia sendiri menjadi contoh tentang hal itu, kejujuran, ya, punya kebanggaan yang sehat, ya, karena mencapai prestasi-prestasi yang dicapai dengan jujur, dengan kerja keras, keramah tamahan, cerdas, rasional, ya, tidak berat sebelah, objektif, bersahabat, dan memiliki pengetahuan ilmiah. Nah, Aristoteles sendiri orangnya begitu. Nah, ini contoh man of eudaimonia, ya, manusia yang mencapai eudaimonia. Nah, berikutnya Epicurus. Di Epicurus, ya, dia setuju dengan Aristoteles bahwa kebahagiaan atau eudaimonia itu kebaikan tertinggi. Tapi dia menyamakan eudaimonia dengan kesenangan, dengan hedone. Nah, ingat hedonisme, ya. Jadi eudaimonia menurut Epicurus sama dengan hedone, kesenangan, kenikmatan. Wah, tapi kita ingat, hedonismenya Epicurus beda dengan hedonismenya Aristippus dari Kirene. Kalau Aristippus dari Kirene, ya, kesenangan, kenikmatan indrawi. Itu dia. Pokoknya dipuaskan aja selagi bisa. Gak usah pikir besok atau lusa, gitu kan. Ini kita kepingin minum-minum, kita pengen minum wine. Ini ada wine-nya, minum saja. Gitu. Sepuas kita. Kita kepingin makan ayam panggang, bebek panggang. Di depan kita sudah tersedia. Makan saja. Wah nih, kepingin berhubungan seks. Waduh nih, ada orang yang mau. Kita suka, dia juga suka. Lakukan saja. Itu kalau Aristippus. Tapi kalau Epicurus nggak begitu. Kesenangan itu dicapai lewat perbuatan bijaksana. Ini dia. Gimana itu misalnya? Oh iya, saya harus tahu batas. Ini ada wine. Saya minum untuk menyegarkan badan dan pikiran saya. Saya nggak mau sampai pusing, nggak mau sampai mabuk, nggak mau sampai muntah-muntah. Itu Epicurus. Wadah ada makanan enak. Saya makan secukupnya, nggak mau sampai kekenyangan karena perut saya sakit. Saya menginginkan seks. Oh iya, oke. Tapi saya akan melakukannya dengan istri saya, bukan dengan sembarang orang. Nah, dengan suami, bukan dengan sembarang orang, misalnya. Nah, ini Epicurus. Gitu. Nah, Epicurus mengatakan begini, kesenangan itu satu-satunya hal yang dihargai orang demi kesenangan itu sendiri. Makanya layak untuk diupayakan. Diupayakan dengan bijak, jangan dengan serampangan. Nah, ini ya. Nah, menurut Epicurus, ya, kadang memang perlu untuk mengabaikan kesenangan jangka pendek untuk apa namanya kita bisa nanti menikmati di masa depan kesenangan yang lebih besar dengan penderitaan yang lebih kecil, bahkan mungkin tidak ada penderitaan. Nah, ini orang bijak, itu ya, ini orang bijaksana. Ini cocok barangkali dengan pepatah nenek moyang kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu nggak apa-apa. Gitu. Supaya nanti bersenang-senang kemudian. Hari ini bekerja keras, gitu kan, hemat, menabung, gitu kan. Lalu mungkin sampai apa namanya mengurangi jam tidur supaya bisa belajar lebih banyak, menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani, menguasai hermeneutik, ya kan, menguasai filsafat barangkali kan, wah, menguasai ilmu berkhotbah, homiletik yang baik, menempa diri supaya nanti masa depan
melayani dengan baik, mendapatkan kebahagiaan yang besar atau mendapatkan kesenangan yang besar dari situ. Nah, ini contoh Epicurus ya. Contoh yang bisa kita terapkan untuk etikanya Epicurus. Nah, sekarang kaum Stoa. Nah, Stoa atau Stoicisme ya. Nah, juga meyakini oke lah ya, eudaimonia kebaikan tertinggi. Tapi jangan lupa nih pada hakikatnya ini kebajikan dan kesejahteraan ya, arete eudaimonia terdiri dari hidup yang sesuai dengan alam, hidup yang sesuai dengan natur. Nah, dan menyadari juga bahwa eudaimonia yang sempurna itu nggak bisa dicapai di dunia ini. Tapi lah kita tetap berupaya sebagaimana mestinya, ya, selalu mengupayakan berkata jujur, ya, latihan kejujuran, latihan kebajikan. Kita tahu memang memang kita nggak bisa mencapai kesempurnaan, tapi kerjakanlah dengan niat. Nah, ini stoa, ya. Dengan cara itu sebenarnya kita hidup sesuai dengan alam atau sesuai dengan natur. Nah, dari kekristenan kita berkenalan dengan pemikiran Bapak Gereja Agustinus dan teolog besar abad pertengahan yaitu Santo Thomas Aquinas. Nah, ini Agustinus ini ya, mengadopsi konsep Stoa ya, yang kita ini harus berupaya melakukan yang terbaik meskipun kita nggak bisa sempurna. Dia menyebutnya via titudo. Gitu. Dengan melakukan yang terbaik, berupaya melakukan yang terbaik seakan kita melihat Tuhan. Karena kita menyadari hadirat Tuhan, apalagi sebagai orang yang telah diselamatkannya oleh anugerah, latih terus untuk berbuat baik. Nah, ini beatitudo. Santo Thomas Aquinas ini ya, dia pada ditemukan suatu persepsi langsung tentang Allah atau keberkatan yang sempurna. Jadi ketika misalnya kita berdoa mengalami hadirat Allah, kita kan merasa begitu bersuka cita, begitu bahagianya kita ketika kita merasakan hadirat Tuhan. Nah, itu eudaimonia. Kalau menurut Santo Thomas Aquinas, teman-teman, saya kira tidak jarang mengalami itu ya ketika memuji Tuhan di dalam kebaktian atau ketika bersaat teduh memuji Tuhan secara pribadi atau merenungkan firman Tuhan atau berdoa itu merasakan hadirat Allah itu turun. Itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Nah, itu eudaimonia kalau menurut Santo Thomas Aquinas. Terakhir, Immanuel Kant, dia menentang eudaimonisme. Kalau menurut dia, kebaikan tertinggi bukan kebahagiaan. Tapi ketika orang dengan setia melakukan kewajiban moralnya, mau bahagia atau enggak, yang penting itu setia melakukan kewajiban moral dengan motivasi yang murni, tidak memperlakukan orang sebagai objek atau sebagai alat, itu dia, tapi memperlakukan orang sebagai nilai, sebagai apa, sebagai tujuan, bukan sebagai sarana atau sebagai alat, ya. Kita berbuat baik kepada seorang tanpa pamrih dengan tulus bukan karena ada maunya, itu yang merupakan kebaikan tertinggi, ya, melaksanakan kewajiban moral sebaik-baiknya. Tapi bukankah sebetulnya dengan begitu kita sebetulnya sedang menjadi orang baik? Dan menjadi orang baik itu salah satu aspek dari eudaimonia dalam filsafat Yunani. Nah, ini ya, ini Immanuel Kant ya, dia menegaskan kebahagiaan dapat menjadi satu bahan dari kebaikan tertinggi hanya jika memang layak. Oke, ketika kita melakukan sesuatu dan kita berbahagia, ya, oke, kalau menurut Immanuel Kant. Tapi jangan jadikan kebahagiaan sebagai tujuan kita berbuat baik. Ketika berbuat baik kita bahagia, oke. Tapi jangan jadikan kebahagiaan kita sebagai tujuan kita dalam berbuat baik. Kebaikan tertinggi adalah melaksanakan kewajiban moral sebaik-baiknya. Itu Immanuel Kant. Oke, kita barusan berkenalan ya sekilas sekali dengan filsafat moral atau teori etika eudaimonisme.